Apa keutamaan baca Rotibul Haddad dan Rotibul Athos? Rotibul Haddad itu sama-sama dengan Rotibul Athos, itu sama zikir. Zikir itu keutamaan umumnya yang Allah pernah firmankan dalam Al-Quran, tatmainul qulub, hati menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Sehingga kalau kita baca Rotibul Haddad, Rotibul Athos, atau Rotib, Hizib, zikir yang lainnya, itu akan menenangkan kita punya hati, ya. Tapi kalau secara khusus yang harus diketahui, Rotibul Haddad itu untuk perlindungan. Jadi kalau ada musibah, ada bencana, ya, ada orang contoh naudzubillah sihir menyihir kita, dengan kita baca Rotibul Haddad itu akan terbentengi secara otomatis. Apalagi ini yang mengarang seorang wali besar, ya. Kalau pernah ingat dulu di Palu ada tsunami beberapa tahun yang lalu, baru-baru ini kan, beberapa tahun yang lalu. Itu di situ ada salah satu rumah yang tidak kena sama sekali tsunami-nya. Bahkan nggak ada air yang masuk. Ternyata setelah dicari tahu, kenapa ini yang lainnya kiri kanan dan belakangnya hancur semuanya, kok rumah ini tidak? Setelah dicari tahu, yang punya rumah itu mengamalkan baca Rotibul Haddad setiap hari. Al-Bagir juga pernah mendengar ada orang melazimkan baca Rotibul Haddad, dia punya sepeda, sepedanya taruh di depan rumah. Ada pencuri mau ngambil sepedanya, waktu mau dibawa nggak bisa bergerak, makin kenceng makin nggak bisa bergerak, makin kenceng makin lengket. Akhirnya dia pasrah, sudah gini aja sudah, tenaganya habis. Orang ini yang melihatnya kaget, bukan ingin mukulin si pencuri, bukan, tapi kok bisa gitu. Ada maling mau mencuri sepeda, kok jadi lengket di sepedanya. Walaupun dia maling magang, mungkin ini malingnya baru belajar, tapi pasti nggak bego-bego banget itu. Ini kok sampai nggak bergerak dia ini. Akhirnya orang pada datang ke rumahnya, kamu punya amalan apa? Saya nggak punya amalan apa-apa, hanya saja saya setiap habis maghrib saya baca Rotibul Haddad, katanya. Dan keistimewaan itu semuanya tidak akan terwujud kecuali dengan istiqomah. Makanya Al-Fakir, saya waktu di Dalwatu amalannya nggak aneh-aneh, ya. Kita pagi, ya, membaca Hizib Nawawi punya Imam Nawawi, kemudian baca Wiridul Latif subuh. Kemudian nanti habis duhur kita baca Wirid Sakron, habis asar kita baca Wirid Sakron, ya, sama sholawat Daful Bala punya Abu Yabi Hasan Baharun. Kemudian habis maghrib kita baca Rotibul Haddad. Kemudian habis isya atau sebelum subuh kita baca Rotibul Athos. Alhamdulillah, ya. Makanya orang banyak, Bib saya minta amalan ini, saya tidak punya amalan, di pondok saya nggak pernah diajarin yang aneh-aneh. Bagaimana biar orang lihat saya itu karisma saya keluar gitu. Bagaimana perempuan kalau melihat saya itu, dia itu akan terpesona dengan saya. Baca dikir-dikir itu, ya, rotib. Secara batinnya, kalau cara dohiri ya akhlak kamu perbaiki. Kamu ingin dianggap baik oleh manusia, ya perbaiki akhlakmu. Mau kita gantengnya kayak apa, kalau akhlaknya nggak baik, nggak bakal dipandang semua orang, ya. Jadi Rotibul Haddad itu untuk perlindungan. Kalau Rotibul Athos itu untuk penyerangan kalau bahasanya. Contoh ada orang ini sudah keterlaluan, ngirim santet, tenun, macam-macamnya, itu biasanya yang dibaca itu adalah Rotibul Athos. Kenapa? Karena Habib Abdul Haddad itu mengijazahkan Rotibul Haddad bisa dibaca oleh siapapun termasuk jin. Makanya biasanya kalau sudah di rumahnya ada yang aneh-aneh gitu loh, anak kita tiba-tiba biasa kok tiba-tiba aneh-aneh, itu yang dibaca Rotibul Athos, ya. Jadi kalau kita contoh masuk rumah ini sudah ada yang aneh-aneh seperti itu, ya, maka baca Rotibul Athos, ya. Termasuk Al-Fakir, saya itu punya anak waktu itu baru masuk ke rumah baru. Itu 3 hari 3 malam, setiap malam itu ngeliat ke alas terus matanya. Tidak seperti biasanya. Saya baca Rotibul Athos selesai, tidak ada lagi yang aneh-aneh kayak gitu. Ya, jangan datang ke dukun, paranormal. Wah, rumah kamu ini kayaknya ada yang nungguin ini. Ya ada Pak, saya yang nungguin rumah saya. Masa kosong? Oh, rumah kamu ini kayaknya ada yang memantau ini. Karena ada sarang laba-laba di ujung. Ya memang kotor, saya belum bersihkan itu. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kedukun, paranormal, syirik gitu, ya.
menghilangkan semua pahala, masuk Islam lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka nggak usah aneh-aneh. Baca kayak tadi, Rotibul Haddad habis maghrib, Rotibul Atas pada isya. Dalam kitab Syarh Rotibul Haddad, baca Rotibul Haddad kapan saja boleh, yang penting istiqomah dalam sehari. Cuma yang lebih dianjurkan dibaca habis maghrib. Anda di rumah, contoh punya aneh-aneh, kayak Haji Roni kemarin cerita kan, di rumahnya kadang ada aneh-aneh. Coba dilazimkan habis maghrib Rotibul Haddad, istiqomah aja, sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Habis isya baca Rotibul Atas, itu semuanya akan terasa kalau sudah istiqomah. Di perempuan haid boleh baca, boleh. Ada bacaan ayat Qurannya, niatnya berzikir bukan baca Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Maka bagi pernah mendengarkan kalau ada laki-laki yang jomblo nih ya, ada laki-laki mulazamah istiqomah baca Rotibul Atas, insya Allah nanti istrinya mendapat istri yang solehah, ya, istri yang solehah. Ini gak ada yang amin karena sudah nikah. Yang udah nikah jangan amin. Nah, wallahu a'lam bishawab.